Sore itu, sekitar jam 5, Priyanka memutuskan untuk bergegas pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, ia menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah klinik yang berlokasi di pinggir jalan Tol Plaza. Ternyata, di sana ada sebanyak 4 orang pemuda yang sedang minum hingga mabuk. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu, dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus yang menimpa seorang dokter cantik dari India. Kasus ini benar-benar memancing kemarahan sebagian masyarakat India, hingga membuat mereka harus turun tangan ke jalan untuk mencari keadilan. Seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan seorang wanita cantik yang bernama Dr. Priyanka Reddy. Berusia 27 tahun, yang lahir dan dibesarkan di kota Shamshabad, Telangana, India. Ia merupakan seorang dokter hewan yang sangat cantik yang bekerja di sebuah rumah sakit di daerah Koluru, Andhra Pradesh, India. Di mata keluarganya, Priyanka adalah seorang anak yang rajin, baik, pintar, dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Menurut beberapa tetangga, ia dikenal sebagai sosok yang baik, tidak suka membuat onar, ramah, dan selalu menebarkan senyuman kepada siapapun. Selain itu, kesuksesan yang telah diraih oleh Priyanka juga tidak membuatnya menjadi orang yang bermegah diri. Semua kejadian mengerikan ini terjadi pada 27 November 2019, selepas jam praktek di rumah sakit usai. Sore itu, sekitar jam 5, Priyanka memutuskan untuk bergegas pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, ia menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah klinik yang berlokasi di pinggir jalan Tol Plaza. Ternyata, di sana ada sebanyak 4 orang pemuda yang sedang minum hingga mabuk. Keempat pemuda itu adalah Muhammad Arif, berusia 26 tahun, Jolu Navin Kumar, berusia 24 tahun, Chena Kesafulu, berusia 23 tahun, dan Shiva, berusia 20 tahun. Mereka berempat berasal dari tempat yang sama, yakni Desa Maktal, Distrik Narayampet, India. Diketahui 2 orang pemuda berprofesi sebagai sopir truk, dan 2 orang lain berprofesi sebagai tukang bersih-bersih. Nah, ketika keempat orang ini sedang mabuk parah, tiba-tiba salah satu dari mereka mengajak teman yang lain untuk memperkosa Priyanka, yang pada kala itu sedang memarkirkan sepeda motornya di area parkir dekat tempat mereka minum-minum. Tanpa berpikir panjang, mereka berempat pun akhirnya mencapai kata sepakat. Aksi itu dimulai dengan Navin, yang berjalan ke tempat parkir motor dan langsung menyobek ban motor tersebut hingga pecah. Sembari menunggu Priyanka keluar dari klinik, mereka berempat melanjutkan acara minum-minum tersebut. Sekitar jam 21.18, Priyanka keluar dari klinik menuju ke parkiran untuk mengambil sepeda motornya. Saat itu ia langsung menyadari jika ban motornya sudah kempes, sehingga ia pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang lain yang ada di sekitar lokasi. Tidak berselang lama, Arif datang dan menghampirinya
dan berpura-pura untuk menawarkan bantuan. Setelah itu, Shiva juga datang menghampiri Priyanka dengan alasan ingin membantu mencari bengkel yang masih buka pada jam itu. Tidak merasa curiga sedikit pun, tawaran tersebut pun disetujui oleh Priyanka. Sembari menunggu Shiva yang sibuk memainkan ponselnya, sekitar jam 21.23 atau sekitar 5 menit kemudian, Priyanka bergegas menghubungi saudaranya di rumah. Di dalam panggilan tersebut, ia sempat menyebutkan bahwa dirinya tiba-tiba didatangi oleh 4 orang pria yang tidak dikenal karena sepeda motornya mengalami pecah ban. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Shiva langsung menginformasikan bahwa tidak ada satupun bengkel yang buka. Karena sedari awal mereka memang sudah memiliki niatan yang tidak baik, tanpa berpikir panjang, saat itu Priyanka langsung dipaksa untuk ikut ke sebuah alun-alun yang tidak jauh dari tempat parkir tersebut, dengan alasan motornya akan segera diperbaiki. Sesampainya di sana, bukannya membenarkan motor, para keempat pemuda itu malah memaksa Priyanka untuk berpesta miras bersama. Merasa ketakutan, ia pun memilih untuk menuruti semua perintah dari mereka berempat hingga mabuk dan setengah sadar. Melihat target mereka sudah mabuk dan nyaris tidak sadarkan diri, keempat pemuda itu langsung memperkosa gadis tidak berdaya itu secara bergantian. Nah, di tengah aksi bejat tersebut, Priyanka ini sempat memberontak dan berteriak meminta pertolongan. Namun dengan cepat ia dipukuli menggunakan balok kayu tepat di bagian kepala hingga tidak sadarkan diri. Sementara yang lain masih dengan asiknya memuaskan nafsu bejat mereka secara bergantian. Dalam kondisi yang benar-benar mabuk, Arif secara tidak sadar mencekik leher Priyanka hingga membuatnya meninggal dunia. Di tengah-tengah kejadian tersebut, Shiva sempat berupaya untuk melepaskan cekikan. Namun apa daya, detak jantung Priyanka sudah terlanjur berhenti. Mengetahui bahwa sang korban sudah meninggal dunia, salah satu dari mereka tetap melanjutkan aksi bejat tersebut hingga ia benar-benar puas. Baru setelah semuanya selesai, mereka berempat beramai-ramai mengangkat tubuh Priyanka dan memasukkannya ke dalam truk yang mereka bawa. Selanjutnya, Arif mengendarai truk bersama dengan yang lainnya menuju ke daerah Chantapali, sekitar 25 km dari tempat kejadian. Kegilaan mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika dalam perjalanan di dalam truk, mereka ini masih sempat-sempatnya memperkosa tubuh tidak bernyawa itu sekali lagi secara bergantian. Lalu setibanya di tujuan, jasad Priyanka langsung dibuang tepat di bawah jembatan yang sepi. Selanjutnya setelah berunding cukup lama, mereka memutuskan untuk membakar tubuh Priyanka agar susah dikenali. Shiva pun bergegas untuk membeli beberapa liter bensin di sebuah kios yang tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu sekembalinya dari membeli bensin, mereka berempat langsung membakar tubuh Priyanka hingga benar-benar hangus dan langsung bergegas kabur meninggalkan lokasi. Sekitar 30 menit kemudian, Shiva dan Navin yang merasa khawatir akhirnya memutuskan untuk kembali ke jembatan tempat pembuangan untuk memastikan bahwa jasad itu benar-benar aman dan sudah habis terbakar. Sementara itu, keluarga dari Priyanka yang berada di rumah merasa khawatir karena anaknya tidak kunjung pulang ke rumah. Mereka juga sempat berusaha menghubungi ponsel sang anak. Namun sayang, ponsel tersebut sudah tidak aktif lagi. Takut terjadi sesuatu pada adiknya, kakak Priyanka pun memutuskan untuk mencari sang adik ke klinik. Namun tentu saja, Priyanka tidak berhasil ditemukan di sana. Selain mencari ke klinik,
ia juga sempat menanyakan kepada warga sekitar tentang adiknya. Namun lagi-lagi usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Malam itu, sang kakak Priyanka memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat sebagai berita orang hilang. Pada 28 November 2019 pagi hari, seorang pedagang susu yang kebetulan lewat tempat pembuangan korban sempat melihat percikan api dari bawah jembatan. Awalnya, ia mengira bahwa percikan api itu adalah perapian bekas api unggun. Namun setelah dilihat lebih teliti lagi, ia pun kaget karena menemukan sepasang tangan yang sudah hangus terbakar. Penemuan mengejutkan itu tentunya membuat ia ketakutan dan spontan langsung berteriak, meminta bantuan kepada warga sekitar yang kemudian melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian setempat. Aparat berwajib Shatnagar yang mendatangi lokasi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban untuk dilakukan identifikasi dan autopsi. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa penyebab kematian adalah luka bekas cekikan di bagian leher. Selain itu, tim forensik juga meyakini bahwa korban telah terlebih dahulu diperkosa karena ditemukan bekas sperma di organ kewanitaannya. Di samping semua itu, luka bakar di sekujur tubuh korban juga mencapai 100%. Hingga pihak berwajib kesusahan ketika proses identifikasi. Namun, setelah dilakukan pengecekan terhadap laporan orang hilang, pihak kepolisian akhirnya meyakini bahwa korban merupakan Dr. Priyanka Reddy. Tanpa membuang banyak waktu lagi, pihak kepolisian pun langsung mendatangi keluarga Priyanka untuk memberitahukan kabar duka tersebut. Selain itu, mereka juga meminta sampel untuk uji laboratorium guna memastikan identitas korban. Setelah dilakukan uji laboratorium dan pencocokan gigi, akhirnya dapat diketahui dengan pasti bahwa korban memang benar Dr. Priyanka Reddy. Pihak kepolisian setempat akhirnya bergerak cepat dengan mencari informasi terkait kasus kehilangan Priyanka. Kakak korban menyatakan bahwa adiknya sempat menghubungi ke rumah dan menyampaikan jika dirinya sedang ditolong oleh 4 orang pemuda tidak dikenal karena motornya mengalami pecah ban. Setelah mendapat informasi tersebut, pihak kepolisian segera mengecek rekaman CCTV di sekitar klinik. Dari rekaman CCTV itulah, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi 4 orang pemuda yang diduga sebagai pembunuh Priyanka. Pihak berwajib pun segera memburu terduga pelaku dalam kasus ini. Pada 29 November 2019, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap keempat tersangka di rumahnya masing-masing. Keempat terduga pelaku ini selanjutnya langsung digiring ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat mereka diinterogasi, keempat tersangka mengaku bahwa merekalah yang telah melakukan pemerkosaan, pelecehan, pembunuhan, dan juga pembakaran terhadap Priyanka. Untuk motifnya, mereka mengaku bahwa pengaruh alkohol pada malam itu membuat mereka mabuk parah, sehingga tidak dapat mengontrol diri. Pada 6 Desember 2019, di saat mereka semua akan diadili, keempat pemuda itu malah menyerang aparat kepolisian dengan cara mencoba merebut senjata api milik pihak berwajib. Setelah sempat berebut senjata api, salah satu aparat kepolisian akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menembak keempat pemuda itu. Namun naas, nyawa mereka berempat tidak dapat diselamatkan saat berada di dalam ambulans menuju ke rumah sakit. Karena keempat terduga tersangka telah meninggal dunia, maka kasus ini pun resmi ditutup. Demikian kasus yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan semoga
kita bisa mengambil hikmah dari video ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini, dan mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.